Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap Allah selalu di sisimu, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 we'll find our way. Inshallah, inshallah, inshallah. Ibu tolong lepasin Vira, Bu. Vira khawatir banget sama keadaan ibu. Vira harus cari ibu. Heh, saya itu nggak mau deh, Vira. Sekarang kamu masuk ke dalam. Ibu, ibu tolong jangan lakukan ini, Bu. Ya Allah. Umi nggak usah ngebela Kanaswa terus. Lebih baik Kanaswa pergi dari sini. Siapa nggak mau lihat muka Kanaswa lagi. Siapa nggak mau, Kak. Ada apa nih? Kamu sudah tidak bisa dipegang lagi. Saya akan habisin Anda. Azam. Abi. Dari mana aja kamu? Saya barusan dari luar, habis ketemu klien. Dan kebetulan saya lagi cari Abi. Saya mau bicara sama Abi. Bicara apa? Kamu tahu kabar terakhir dari istri kamu? Ada apa? Kazam puas kan sekarang? Kazam puas. Syifa udah keguguran sekarang. Kazam puas. Sekarang kakak bebas mengejar Kanaswa tanpa beban. Kamu berhenti ngomong gitu. Yang sedih bukan cuma kamu. Saya juga sedih, Syifa. Saya udah kehilangan anak. Jadi tolong, jangan nuduh saya enggak-enggak. Terus sekarang kamu mau saya berbuat apa untuk meyakinkan kamu? Saya mau kakak melupakan Kanaswa. Apapun caranya. Kalau enggak, saya mau minta cerai sama Kak Azam. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya jadi merasa sedih pas Syifa bilang mau cerai? Apa jangan-jangan saya mulai jatuh cinta sama dia? Kamu harus lakukan cara agar Naswa bisa keluar dari rumah Samira. Kita sudah tidak punya waktu banyak lagi. Mumpung dia masih amnesia. Iya ayah, ini juga lagi Samira usahain. Kalau bisa malam ini,
Ayah sudah tidak bisa mengandalkan Azam lagi. Karena dia sudah gagal mentransfer uang. Sebelum Abdullah Daud menambah lipatan barisan orang-orang untuk menjaga Najwa. Kamu harus bergerak cepat, Samira. Harus cepat, Samira. Iya. Oke. Syifa, aku turut berduka cita ya atas kejadian yang menimpamu. Sungguh, aku turut kehilangan jabang bayimu. Ini semua gara-gara Kak Naswa. Kakak kamu Najwa itu emang licik dan keji ya. Dia bukan cuma mau merebut Azam dari kamu, tapi dia juga merebut kasih sayang kedua orang tua kamu. Bahkan dia juga mau membunuh kamu dan anak kamu. Anak dalam kandungan aku udah mati. Udah gugur. Kenapa nggak sekalian saja aku mati? Kamu jangan putus asa, Syifa. Kamu harus tegar dan kuat. Bahkan kalau perlu, kamu harus balas dendam sama Najwa. Gimana caranya ngebalas dendam? Abi, Umi, Habib pun sangat menyayangi Kak Nazwa. Apalagi Kak Azam. Dia sangat melindungi Kak Nazwa. Aku nggak mau diganggu sama Kak Nazwa lagi. Jangan khawatir, Syifa. Aku akan ajarin kamu gimana caranya balas dendam yang baik. Saya minta kakak pergi dari sini. Dan jangan pernah kembali apapun alasannya. Tapi sebelum itu, kakak harus bikin surat untuk Umi dan Abi. Tulis kalau kepergian kakak itu bukan karena Syifa, tapi karena kakak udah nggak mau tinggal di sini lagi. Kakak bisa kan? Anggap aja ini bayaran atas perbuatan kakak sama Syifa. Syifa keguguran gara-gara kakak. Iya Syifa, kakak tahu kakak sadar. Kakak hanya bisa minta maaf, beribu maaf sama kamu. Tapi perlu kamu ketahui, kakak benar-benar gak sengaja. Syifa nggak mau tahu itu. Yang Syifa tahu, kakak selalu menghancurkan hidup Syifa. Kakak senang sama itu semua. Dengan begitu kakak bisa merebut Kak Azam. Sekarang kakak lakukan itu. Cepat pergi. Tapi jangan sampai ketahuan sama Abi dan Umi. Ya Allah, ridhoilah kepergianku. Tenangkanlah hati kedua orang tuaku. Berhasil, Ayah. Syifa udah usir Najwa. Bagus. Lalu apa yang harus Samira lakukan? Lakukan apa yang ayah perintahkan tadi, Samira. Tapi usahakan lebih bagus. Sampai dia benar-benar mati. Tapi Samira nggak bisa memastikan, Ayah. Kamu harus memastikannya, Samira. Setelah kamu tabrak, lalu kamu lindas. Jangan berikan dia waktu untuk bernafas. Ya Allah, aku benar-benar gak tahu harus kemana. Aku benar-benar gak ingat apapun. Aku harus jalan kemana? Aku harus berhasil. Aku harus berhasil. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.
Kenapa dia nggak angkat teleponnya? Samira! 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 Dokter, bagaimana kondisi anak saya, dokter? Keadaan Samira sangat menyedihkan. Dia mengalami gegar otak dan patah tulang belakang. Ini harus dirawat di rumah sakit, Pak. Tidak, dok. Saya tidak mau. Biarkan dia dirawat di sini, dok. Bawa saja semua alat-alat operasi itu ke sini. Saya akan bayar semuanya. Lalu, bagaimana dengan korban yang satu lagi, dokter? Dia mengalami gegar otak. Dan saya belum menemukan indikasi yang lainnya, Pak. Sialan, kenapa dia nggak mati saja? Pasien satunya lagi hanya memerlukan perawatan standar karena gegar otaknya masih ringan. Sementara Samira bisa mengalami kelumpuhan karena tulang belakangnya sudah tidak mampu lagi menggerakkan saraf-saraf motoriknya, Pak. Apa kelumpuhan itu bisa disembuhkan, dokter? Bisa. Dengan cara operasi. Kita harus mendapatkan donor tulang belakang untuk menggantikan tulang belakang panggulnya Samira, Pak. Donor? Iya. Jadi kita tinggal memindahkan tulang belakang pendonor ke tubuhnya Samira. Itu lebih mudah. Saya setuju dengan cara satu itu. Tapi permasalahannya, Pak, kita akan kesulitan untuk mencari pendonornya. Saya sudah ada, dokter. Saya sudah ada calon pendonor itu. Siapa, Pak? Ini pendonornya, dok. Di mana saya? Umi, saya minta maaf karena pergi dari rumah tanpa pamit. Tolong jangan cari Naswa. Dia tidak ingin kita untuk mencarinya. Dia ingin pergi dari sini untuk selamanya. Dia memohon untuk kita melupakannya untuk selamanya, Ami. Ya Allah, Naswa, kenapa kamu pergi lagi, sayang? Azam, kita harus cari Najwa sekarang. Saya siap, Abi. Seharusnya saya tidak boleh ambil risiko merawat dia di sini, Pak. Keadaan Samira sangat parah. Bisa dipastikan dia akan lumpuh total. Kalau kita melihat luka di bagian belakang tubuhnya, tulang punggungnya yang dipenuhi dengan saraf motoriknya
nyaris hancur, Pak. Itu semua tidak akan terjadi, dokter. Kalau dokter melakukan apa yang saya katakan tadi. Saya nggak mau peduli, dok. Dia lumpuh atau mati sekalipun. Setelah dokter mengganti tulang punggungnya ke tubuh anak saya yang rusak ini. Tapi tindakan tersebut sama halnya dengan operasi besar, Pak. Jadi kita harus menunggu kondisinya lebih baik lagi. Karena saya tidak mau terjadi kesalahan nantinya. Terserah dokter. Tapi ingat dokter, saya tidak mau dia siuman. Jadi sebaiknya dokter bius dia. Jangan sampai dia tahu apa saja tindakan yang kita lakukan sebelum operasi itu selesai. Gimana, Abi? Apa nggak ada orang yang lihat dia pergi kemana? Jam, sepagi ini semua lagi pada sibuk nyiapin sahur. Nggak mungkin ada yang keluar. Ya Allah, Najwa, kemana kamu pergi, nak? Jam, pokoknya kita nggak boleh berhenti sampai di sini. Kita harus cari Najwa sampai ke ujung dunia sekalipun. Kita harus cari. Menurut saya, kita bagi tugas aja. Saya biar cari di luar, Abi tunggu di rumah. Siapa tahu saya bisa dengar kabar dari Najwa. Ya sudah, cepat kasih tahu kalau sudah ada kabar. Iya, Abi. Siapa kamu? Kenapa saya ada di sini? Kamu diam aja di situ. Kamu baru mengalami kecelakaan. Kecelakaan. Lalu bapak ini siapa? Saya adalah orang yang menolong kamu. Bisa jadi kamu luka dalam. Jadi sebaiknya kamu jangan banyak gerak dulu. Tapi di mana saya? Kamu berada di klinik pribadi saya. Sebaiknya kamu diam dan jangan terlalu banyak gerak supaya kamu lekas sembuh. Ya, kamu harus segera pulih agar aku bisa mencabut tulang punggungmu untuk Samira. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dokter lihat sendiri kan, dia nyaris melihat wajah kita. Jadi sebaiknya Anda jaga dia baik-baik, agar jangan sampai dia siuman, apalagi bikin masalah. Baik, Pak. Mana sih ayah? Dicari-cari nggak ada. Dokter. Kenapa di sini ada dokter? Ngapain orang itu kesini? Kalau di sini nggak ada orang. Apa dia tinggal di sini? Pintu.
Lorong apaan ini? Samira? Najwa? Ya Allah, apa yang terjadi? Najwa? Haikal! Lancang kau masuk ke ruangan ini. Kelancangan Haikal ada baiknya. Haikal jadi tahu kalau ayah sembunyikan Najwa di sini. Sebenarnya apa yang terjadi sama Najwa? Apa yang ayah lakukan sama Najwa di sini? Apa ayah? Saya harus periksa rumah Om Adnan. Siapa tahu dugaan saya benar. Haikal ada di sini juga. Dan Najwa pun dibawa ke sini. Apa? Ayah mau menukar tulang belakangnya Najwa dengan tulang belakangnya Samira. Ya, itu satu-satunya cara Samira bisa kembali seperti semula. Lalu bagaimana dengan Najwa? Dia pasti akan lumpuh, ayah. Itu tergantung Haikal. Dia bisa saja lumpuh ataupun mati. Tapi ayah sudah tidak peduli. Ayah kejam! Apa sih sebetulnya ayah mau? Ayah menginginkan dia mati. Ayah! Dengar Haikal. Sebenarnya ayah sudah pusing dengan masalah ini. Ayah juga menginginkan kamu menikahi dia, tapi gagal kan? Sekarang ini, ayah ingin dia mati. Karena ayah ingin secepatnya untuk mendapatkan uang. Uang? Ya. Kalau dia mati, maka seluruh harta warisannya yang menjadi Sayyidah Adat akan jatuh ke tangan ayah. Begitu juga kalau kamu menikahi dia. Tapi ayah rasa itu sulit karena sekarang ini mungkin dia sudah tidak mau sama kamu. Dia sudah sempat pulang, Haikal. Dan ayah rasa mungkin dia sudah tahu posisinya seperti apa. Saya tidak setuju. Saya tidak menginginkan dia mati. Apa mau kamu sekarang? Saya akan mempertahankan. Silahkan. Kalau begitu kamu akan berhadapan sama ayah. Saya akan laporkan ini ke polisi. Ini udah tindakan kriminal. Jangan pernah berani melaporkan perbuatan ayah sama polisi. Haikal, tunggu! Haikal! Kalau kamu berani melaporkannya pada polisi atau pada siapapun, ayah akan ungkapkan aib umi kamu. Aib Umi. Apa maksud ayah? Aib yang bisa membuat umi kamu masuk penjara. Umi kamu itu seorang pembunuh, Haikal. Jangan sembarang kamu memfitnah Umi. Kalau kamu tidak percaya, tanya sendiri sama umi kamu. Umi kamu sudah membunuh Malik, suaminya sendiri. Malik? Iya, yang selama ini kamu ketahui adalah ayah kamu sendiri. Padahal dia cuma ayah angkat.
Saya sudah mempersiapkan semua barang bukti. Kalau sampai kamu mengatakan pada siapapun, itu sama saja akan mengantarkan Umi kamu masuk dalam penjara, Haikal. Saya akan cari tempat persembunyian Haikal. Gak mungkin Haikal ada di rumah utama. Astaga, itu dia. Oh iya. Rupanya dia udah jadi kaki tangan Om Adnan. Ah, sial. Suara HP siapa? Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Haikal? Haikal? Rupanya Uminya juga ada di sini. Ada apa, Umi? Umi mau bicara sama kamu. Dia habis dari rumah kecil itu. Pasti Najwa ada di sana. Jawab, Umi. Kenapa Umi diem aja? Aku butuh jawaban dari Umi. Apa benar Umi yang membunuh ayah Haikal? Ayah Malik, Umi! Haikal, kamu dapat berita ini dari mana? Siapa lagi kalau bukan ayah Adnan? Jawab, Umi. Aku butuh jawaban sekarang. Iya, Haikal. Umi yang membunuh ayah Malik. Ayah angkat kamu. Tapi kamu harus tahu dulu kejadian yang sebenarnya, Haikal. Jadi selama ini kamu sudah membohongi saya. Pikir saya bodoh? Hah? Enggak. Allah sayang sama saya. Makanya hari ini saya tahu kalau bayi yang kamu kandung itu bukan benih dari saya. Saya nggak maksud untuk bohongin kamu, Malik. Anda, diam kamu! Kamu gak usah berdalih. Kamu gak ada bedanya dengan wanita jalan. Malik, kamu jangan hina saya seperti itu ya. Apa kamu bilang? Hah? Sini! Saya mencintai kamu, aku sayang sama kamu, tapi apa balasannya? Tiga-tiganya bermain di belakang aku dengan laki-laki lain. Dasar wanita jalan! Malik, sakit, Malik. Malik, udah sakit. Malik. Masya Allah, Rahma. Kamu... Ya Allah. Kalian berdua tiga-tiganya membohongin aku. Aku gak akan pernah rela. Dunia dan akhirat. Ya Allah, Malik! Malik bangun, Malik bangun! Malik, ya Allah, aku nggak sengaja. Rama, cukup Rama. Kita harus urus jasadnya. Biar kamu gak masuk penjara. Adnan, aku
benar-benar gak sengaja. Iya sudah, jangan sampai ada orang yang tahu, Rahma. Kita harus merahasiakan situasi ini. Jangan sampai polisi tahu kalau kamu membunuh dia. Dan Adnanlah yang telah menolong Umi, Haikal. Umi merasa dia bisa melindungi Umi. Iya, ayah kandung kamu sendiri. Tapi bodohnya Umi itu nggak tahu kalau Adnan itu licik, Haikal. Diam-diam dia merekam situasi itu dengan handycam miliknya sendiri. Sehingga dia itu punya bukti tentang situasi di mana Umi itu membunuh Malik dengan tidak sengaja. Ruangan apa ini? Apa jangan-jangan Najwa disembunyiin di sini? Pokoknya saya tunggu kabar. Saya tidak mau menunda lama-lama. Begitu keadaan putri saya stabil, lakukan. Baik, Pak. Ingat dokter, pastikan semua alat-alatnya lengkap. Baik, Pak. Samira. Astagfirullahaladzim. Najwa? Ada apa ini? Najwa? Najwa? Astagfirullahaladzim. Apa ini? Najwa? Najwa bangun, Najwa. Najwa? Najwa? Najwa bangun, Najwa. Astaga, kamu kenapa ini? Najwa, bangun Najwa. Azam. Alhamdulillah. Iya, betul. Saya Azam. Kamu masih ingat sama saya kan? Saya akan bawa kamu pergi dari sini ya. Bawa aku pergi, Azam. Aku takut. Iya, saya akan bawa kamu pergi dari sini. Sabar ya. Aku tahu, Azam. Kamu baik. Iya, betul. Saya orang baik. Saya nggak pernah punya niat jahat sama kamu. Saya cuma ingin memiliki kamu. Makanya saya melakukan ini. Maafin saya ya. Tenang, aku bawa kamu pergi dari sini, ya. Sabar ya Najwa ya. Azam! Lancang! Jangan saya mohon. Adnan, Dokter, bios dia. Dokter, bios lagi gak di sini, biar dia nggak bikin ulah. Saya mohon jangan.
Vira. Masya Allah. Jangan-jangan. Fir? Bu. Bu. Kenapa sih? Bangunin orang sahur nggak sabaran banget. Ahmad bukan mau bangun ibu sahur, Bu. Tapi Tapi kenapa? Jangan bikin ibu bingung deh. Vira, Bu. Vira hilang. Apa? Kamu jangan bercanda ya. Ahmad nggak bercanda, Bu. Ahmad serius. Nggak mungkin. Nggak mungkin perempuan bodoh itu berani kabur dari rumah saya. Dia kan masih gila. Mana mungkin bisa keluar dari rumah saya dengan mudah. Ya sudah, sebaiknya sekarang kamu cepat cari dia ya. Siapa tahu dia masih ada di sekitar sini. Iya, Bu. Jangan-jangan itu perempuan nekat kabur dari rumah saya. Saya harus lidiki kemana Vira pergi. Dia nggak boleh keluar dari rumah ini. Dia harus menebus semua dosa-dosa yang pernah dilakukan ibunya pada saya. Dasar perempuan nggak tahu diri, udah miskin, masih aja nyusahin saya. Siapa itu? Ahmad? Apa itu kamu, Nak? Ahmad, ayo jawab. Apa itu jangan-jangan penelpon yang sering meneror saya? Siapa kamu? Pergi kamu dari sini. Jangan ganggu saya. Pergi kamu, jangan usik saya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Siapa kamu? Pergi kamu dari sini. Jangan ganggu saya. Pergi kamu, jangan usik saya. Kamu tuh. Ya Allah sayang, kamu kemana aja sih? Aku tuh panik nyariin kamu nggak ada di kamar. Ternyata kamu di sini. Maafin aku, Ahmad. Aku habis tadi bosen banget di kamar. Jadi aku memutuskan untuk jalan-jalan ke taman. Sekali lagi maafin aku ya. Nggak apa-apa kok sayang. Cuma lain kali, kalau mau pergi bilang sama aku ya. Jadi aku nggak panik. Iya, Vira. Kamu itu gimana sih? Ahmad itu kan suami kamu. Iya, Bu, maafin Vira. Tadi Vira keluar lihat pintu gudang kebuka. Vira kaget, jadi Vira pergi tutup pintu. Apa? Gudang perkakas? Astaga, jangan-jangan dia mau ketemu dengan orang yang selalu meneror saya. Jangan-jangan orang yang meneror saya itu ada Hindun dan ternyata Hindun masih hidup. Kamu itu kalau keluar rumah, izin dulu dong sama suami kamu. Kamu ngerti agama kan? Seorang istri itu yang keluar rumah harus izin dengan suaminya. Kalau nggak berdosa. Jangan ulangi itu lagi ya. Iya, Bu, Vira mengerti. Tadi Vira lihat Ahmad tidurnya pules banget. Vira nggak tega ngebanguninnya. Akhirnya Vira memutuskan untuk pergi sendiri. Rupanya dia sudah berani membantah saya. Awas dia. Begitu Ahmad nggak ada, saya akan buat hidupnya itu seperti di dalam neraka. Kamu itu jangan asal main keluar dong, Vira. Ibu itu kan mengkhawatirkan kamu. Kalau ada apa-apa sama kamu gimana? Udahlah Bu, nggak usah dibesar-besarin. Vira juga nggak kemana-mana kok. Perginya juga sekitar sini. Tapi Ahmad, Sudahlah Bu, udah ya. Sayang mendingan sekarang kamu siapin sahur ya. Kita sahur bareng-bareng. Keburu imsak. Iya, Ahmad. Kebetulan vitaminku habis. Aku pergi bentar kok. Cuman ke depan. Ya. Sikap Vira benar-benar aneh. Aku harus selidiki semua ini. Aku nggak mau kalau rahasiaku sampai kebobolan oleh siapapun. Jangan sampai orang tahu kalau saya yang membunuh Hindun. jangan berani kurang ajar sama saya kamu ya. Apalagi kamu sampai melakukan semua itu di depan anak saya sendiri. Ampun,
Ampun, Bu. Vira nggak bermaksud kurang ajar sama Ibu. Vira bilang apa adanya, Bu. Sumpah. Jangan bohong kamu ya. Siapa orang yang sudah kamu temuin di luar sana? Ayo jawab dengan jujur. Ibu sumpah Vira nggak bohong. Vira keluar mau ambil angin dan tutup pintu gudang itu aja, Bu. Sumpah. Jangan bohong kamu ya. Vira nggak bohong, Bu. Masih berani kamu yang berkelit sama saya? Hah? Vira nggak bohong. Ada kamu kapoknya ya? Aduh, ampun. Cepat jawab. Siapa orang yang sudah kamu temuin di luar sana? Gak ada siapa-siapa, Bu. Vira nggak bohong, sumpah. Keras kepala kamu ya. Kalau sampai kamu ketahuan membohongi saya akan melakukan kamu lebih kejam dari ini. Ya Allah. Kenapa Ibu Nurma selalu jahat sama hamba, ya Allah? Apa yang sebenarnya Ibu Nurma inginkan sama hamba? Jangan-jangan itu penelpon gelap itu lagi. Halo? Jangan coba-coba kamu sakiti gadis itu. Atau kamu akan menerima akibatnya, Nurma. Halo? Siapa ini? Halo? Ini siapa? Kamu nggak perlu tahu siapa saya, Nurma. Tapi yang pasti, saya tahu perbuatan kamu terhadap Hindun. Kalau kamu sampai berani menyakiti gadis itu, saya akan membunuh kamu, Nurma. Dengar ya, kamu berusaha mengancam saya. Hah? Saya nggak akan takut sama kamu. Aku yakin ini pasti perbuatan Hindun. Dia pasti masih hidup dan berusaha untuk meneror aku. Kamu pikir aku bodoh, Hindun? Kamu lihat aja apa yang akan saya lakukan pada anak kamu, Vira. Saya akan memancing kamu untuk keluar, Hindun. Ibu, Vira mau diapain, Bu? Vira mohon jangan sakiti Vira lagi, Bu. Diam kamu ya, jangan berisik. Saya akan memperlakukan kamu lebih kejam lagi kalau sampai kamu mengadu pada Ahmad. Vira mau diapain, Bu? Saya punya sebuah ide yang sangat bagus untuk memancing seseorang keluar dari persembunyiannya. Dan umpannya itu adalah kamu. Sekarang kamu masuk ke dalam gudang ini sampai saya membebaskan kamu. Tapi, Bu, dalam situ gelap banget, Bu. Vira takut, Bu. Anggap aja kalau kamu itu buta. Sebelum saya butakan beneran. Ayo masuk. Ibu jangan, Bu. Masuk, Bu. Ibu. Ibu jangan, Bu. Vira takut, Bu. Semoga aja cara ini bakal membuat Hindun keluar. Awas kamu, Hindun. Saya akan buat perhitungan sama kamu. Karena kamu sudah berani mengusik hidup saya. Saya yakin Hindun akan datang untuk menyelamatkan anaknya ini. Dan saat itulah saya akan datang untuk memergokinya. Ya Allah. Lindungilah hamba dari kejahatan, Bu Nurma, ya Allah. Bebaskan hamba dari penyiksaan ini. Hamba mohon, ya Allah. Maafkan saya, Azam. Saya tidak bisa mentolerir sikap kamu. Kamu sudah terlalu banyak tahu.
Dan kamu sudah lancang masuk wilayah rahasia saya. Kamu harus saya lenyapkan. Hindun, kenapa dia belum juga keluar untuk menyelamatkan anaknya? Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap Allah selalu di sisimu, insya Allah, insya